Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap polisi di Bandara Internasional Manila, Filipina pada Selasa 11 Maret 2025. Penangkapan itu atas perintah Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC terkait dengan rentetan pembunuhan ilegal dibalut slogan perang melawan narkoba yang terjadi semasa kekuasaan Duterte sejak 2011 hingga 2019. Lantas mengapa ICC bisa melakukan penegakan hukum terhadap Rodrigo Duterte? Seperti apa kewenangan lembaga ini? Pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC bermula pada 1998 ketika 60 negara menandatangani Statuta Roma. Ini menjadi dasar bagi Mahkamah Pidana Internasional yang kemudian berdiri pada 1 Juli 2002. Mahkamah Kriminal Internasional adalah pengadilan kriminal internasional permanen di dunia. ICC menyelidiki dan jika perlu mengadili individu-individu yang didakwa dengan kejahatan terberat dan menjadi perhatian masyarakat dunia. Kasus-kasus yang ditangani ICC adalah genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Selain kasus Rodrigo Duterte, ICC saat ini sedang menyelidiki mulai dari perang Israel-Hamas di Palestina, konflik Rusia-Ukraina, dan pembantaian di negara-negara Afrika seperti Uganda, Republik Demokratik Kongo, dan Kenya. Ada juga penyelidikan yang digelar di Venezuela, Amerika Latin, serta Myanmar. Sebelum Duterte, ICC sempat menetapkan tersangka terkenal lainnya dalam perang Israel-Hamas, yakni Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia dituduh bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dalam konflik Gaza. Selain Netanyahu, ada juga Presiden Rusia Vladimir Putin yang dituduh melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina. Meskipun ICC didukung banyak anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, negara-negara lain seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia bukanlah anggota ICC. Mereka beralasan ICC dapat digunakan untuk penuntutan yang bermotif politik. Terkait penangkapan Duterte, meski Filipina saat ini bukan anggota ICC, melainkan pernah menjadi anggota antara tahun 2011 dan 2019. Namun, berdasarkan Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pendirian pengadilan, bahkan jika suatu negara menarik diri dari setiap anggota, negara tersebut tetap menjadi bagian dari yurisdiksi ICC, terutama terkait dengan kejahatan berat yang terjadi selama masa keanggotaan. Setelah ditangkap oleh polisi, Rodrigo Duterte langsung diterbangkan ke Den Haag, Belanda di hari yang sama saat ia ditangkap. Sebelum menjalani hukuman, Duterte akan ditempatkan di penjara milik ICC. Apa saja prosedur yang akan dilewati oleh Duterte nantinya? Setelah mendarat di Belanda pada Rabu, Duterte akan dibawa ke unit penahanan ICC dan bersiap untuk sidang perdana di hadapan para hakim pengadilan. Unit penahanan ICC yang berada di pinggiran pantai Den Haag merupakan bagian dari penjara Belanda dan saat ini menahan 5 tahanan ICC lainnya. Semua tahanan memiliki sel tersendiri yang dilengkapi dengan komputer, tapi tidak memiliki akses internet. Fasilitas ini diberikan untuk memungkinkan mereka mengerjakan kasus mereka. Sel tersebut juga memiliki tempat tidur, meja, rak, lemari, toilet, wastafel, televisi, dan interkom untuk berbicara dengan penjaga saat sel terkunci. Mereka juga dapat menggunakan area latihan luar ruangan dan ikut serta dalam kegiatan olahraga dan rekreasi. Setiap tahanan mendapat 3 kali makan dalam sehari. Tersedia juga dapur umum yang bisa dipakai tahanan untuk memasak makanan yang mereka sukai sesuai dengan selera dan persyaratan budaya mereka. Tahanan dapat menerima kunjungan keluarga atau suami istri beberapa kali dalam setahun. Aturan ICC menyatakan semua tahanan harus hadir di hadapan kamar pra-peradilan, di hadapan jaksa segera setelah tiba di pengadilan. Sidang ini bertujuan untuk memverifikasi identitas tersangka dan memberitahu orang ditangkap tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Tahanan diberitahu tentang hak-hak mereka berdasarkan perjanjian pendirian ICC, yakni Statuta Roma. Pada sidang tersebut, jaksa penuntut harus meyakinkan hakim bahwa ada alasan kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut melakukan kejahatan yang didakwakan dan bahwa cukup bukti telah dikumpulkan untuk mengadakan sidang. Hakim ICC pada akhir sidang dapat mengonfirmasi dakwaan dan mengirim terdakwa ke kamar pengadilan atau mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak bukti dari jaksa penuntut, mengubah dakwaan, atau membatalkan dakwaan sama sekali. Setelah tuduhan dipastikan, pimpinan pengadilan membentuk majelis hakim untuk menyiapkan dan menyelenggarakan persidangan. Adapun mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang didakwa dengan kejahatan kemanusiaan mengaku siap bertanggung jawab atas dugaan pembunuhan setidaknya 43 orang
dan berkontribusi dalam pembunuhan ribuan orang di Filipina pada kasus narkoba antara 2011 dan 2019. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana pendapatnya terkait kasus yang menjerat Duterte ini?